Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, saya harap semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, apakah hari ini semuanya hadir? Untuk presensinya akan saya berikan di chat section ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita masih akan membahas, ya masih berkaitan dengan pertemuan yang sebelumnya. Nah, jika di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alat-alat menggambar teknik bangunan. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pemeliharaan hasil gambar teknik bangunan. Nah, jadi kita juga harus memahami cara memelihara hasil gambar tersebut. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai alat penyimpanan hasil sketsa gambar, dan kemudian pemeliharaan alat gambar teknik. Nah, alat dan bahan untuk menggambar teknik itu harus disimpan dengan baik dan harus disimpan dengan baik dan benar cara memakainya agar tidak mudah rusak. Nah, di sini ada beberapa alat untuk menyimpan hasil gambar. Yang pertama ada pita ordner. Nah, biasanya kita sering lihat nih kalau kita pergi ke kantor. Nah, pita ordner ini tuh apa sih? Jadi pita ordner ini itu terdalamnya ada pita kertas berperakat. Nah, biasanya itu ada lubang perforatornya. Dan pita ordner ini biasanya untuk menyimpan kertas gambar teknik bangunan supaya gambar itu tetap bersih dan aman dan juga tidak mudah rusak. Nah, untuk alat yang kedua itu di sini ada kotak arsip. Nah, biasanya kotak arsip ini kita temukan di sebuah kantor yang bergerak di bidang jasa perencanaan gambar bangunan atau tempat bekerjanya para arsitek. Nah, kalau kotak arsip itu kan kecil ya, terus gimana cara kita menyimpan gambar dengan ukuran A3? A3 kan besar. Nah, biasanya kotak arsip ini memang digunakan untuk menyimpan kertas-kertas dengan ukuran A4. Jadi, kalau untuk kertas dengan ukuran A3, kita harus melipatnya dulu dengan format A4 agar bisa disimpan dalam kotak arsip ini. Nah, selanjutnya ini ada selongsong tabung. Pasti teman-teman udah pernah lihat kan untuk selongsong tabung ini? Nah, biasanya kalau kita mau pergi jauh, kan nggak mungkin ya kita membawa kertas gambar besar gitu, terus kita lipat dan dimasukkan ke tas. Nah, itu nanti pasti akan merusak gambarnya. Jadi, agar aman, gambar itu kita gulung, lalu kita masukkan dalam selongsong tabung ini, supaya aman ketika dibawa berpergian. Nah, selongsong tabung ini seperti namanya ya, berbentuk lingkaran atau bulat dan memanjang seperti tabung. Nah, yang keempat ini ada lemari gambar. Nah, lemari gambar ini memang didesain khusus untuk menyimpan kertas A1 sampai A4. Nah, untuk lemari gambar ini biasanya juga kita temukan di kantor atau tempat yang memang bergerak di bidang jasa perancangan gambar bangunan. Nah,
untuk yang kedua, ini ada cara untuk pemeliharaan alat gambar teknik. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemeliharaan dan pemakaian peralatan gambar teknik bangunan. Nah, yang pertama itu setiap alat memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, misalnya nih, mistar ukur. Nah, mistar ukur itu kan gunanya untuk mengukur. Meskipun mistar ukur ini bisa digunakan untuk membuat garis, tapi ini tidak boleh digunakan untuk menggaris. Kenapa? Karena garis yang dihasilkan nanti tidak baik dan mistarnya juga akan cepat rusak. Nah, kemudian yang kedua, alat gambar yang digunakan ini harus digunakan dengan tepat. Kenapa? Karena cara penggunaan yang salah akan menghasilkan gambar yang tidak baik. Kualitas gambarnya menjadi rendah dan terdapat kemungkinan jika alat itu akan rusak. Kemudian yang ketiga itu sikap orang yang memakai harus tepat. Nah, misalnya nih, kita melukis garis lurus mendatar. Maka itu harus ditarik dari kiri ke kanan dan mata melihat di atasnya. Dan kecakapan dan keterampilan pemakai peralatan gambar juga akan memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi juru gambar dan kualitas gambarnya. Nah, jadi itu tadi sedikit materi tentang alat menyimpan hasil sketsa gambar dan juga pemeliharaan alat gambar teknik. Nah, selanjutnya ini ada tugas untuk mandiri dan juga kelompok. Tapi sebelum itu, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, baik. Kita berlanjut untuk tugas mandirinya ya. Nanti coba kalian cari dari berbagai sumber, ya bisa dari internet atau dari buku, mengenai fungsi dan cara penggunaan penyimpanan hasil sketsa gambar teknik bangunan. Nah, kemudian kalian membuat sebuah artikel atau mungkin ya, membuat sebuah artikel dituliskan dalam bentuk Microsoft Word atau jika kalian ingin diubah menjadi PDF, file dalam bentuk PDF itu juga boleh. Nah, untuk aktivitas kelompoknya nanti setelah ini mungkin bisa dibantu oleh ketua kelas ya, dibuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Nah, nanti kalian membuat sebuah alat penyimpanan hasil sketsa gambar teknik. Ya, kalian mengkreasikan seperti itu ya. Kemudian dipresentasikan di minggu depan. Nah, untuk tugas ini, untuk aktivitas tugas mandirinya mungkin dikumpulkan 3 hari dari hari ini ya. Dan untuk aktivitas kelompoknya, minggu depan langsung dipresentasikan. Apa bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa pemeliharaan dan perawatan alat gambar teknik bangunan itu memiliki tujuan untuk memperlama waktu pemakaian alat serta membuat pengerjaan lewat pemakaian alat sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Ya, baik. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.